ya, 1 jam saja. Oke, that's all we got. Ya, sebentar. Ini komputernya lama sekali nyalanya. Kemudian yang jadi pertanyaan saya, kenapa Pak Septian sekarang ini yang menjadi ketua? Sebelumnya ada Elita. Boleh dijawab dulu? Yang Hmm? jawab saya Pak Boleh Kaelita dijawab? nih. Hah? Kaelita ini Pak sedang proses mau nikah soalnya. Jadi ada Proses apa? mau nikah, jadi mungkin banyak kesibukan di sana. Khawatir mengganggu gitu. Proses nikah. Iya, Persiapan, nikah, nikah persiapan, gimana? persiapan, persiapan. Dan waktu itu juga kan ada sakit, jadi masih dalam tahap pemulihan juga, Pak. Jadi teman-teman ngevote ulang, alhamdulillah saya terpilih. Barakallah, Kak Septian. Berarti amanah umat. Harap bersabar ya, bisa dilihat ini komputernya masih loading luar biasa lama. Sebentar. Oh ini katanya mau ada yang disampaikan sama Kak Elita. Silakan, Silakan, silakan. sampaikan, sampaikan dong, sampaikan Sampai dong, sampaikan keluarkan, dong. keluarkan Kak Elita. Keluarkan, keluarkan, keluarkan. Iya. Bisa dalam sesi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bapak Ibu, Waalaikumsalam. yang terhormat teman-teman semua dan Pak Ian, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk Zoom bersama K173 pada sore hari ini. Makasih juga teman-teman semua yang masih bekerja. Sangat silakan diteruskan sambil ini. Saya cuma mau ngomong sedikit aja terkait pergantian ketua kelas di APD 3 dari Elita ke Bang Sosial. Sebelumnya memang Elita akuin waktu semester 3 sampai semester 2 sebelumnya tuh eh, Elita tidak tugas Elita menjadi ketua kelas yang benar dan baik semestinya karena satu dan lain hal, terutama karena keterbatasan Elita, kondisi kesehatan, kedua karena eh, beberapa hal lagi. Pokoknya yang intinya di semester 3 ini makin nggak bisa untuk menjabat menjadi ketua kelas karena makin disibukkan dengan insya Allah mau menikah. Jadi kita mengambil keputusan untuk melakukan vote ulang pemilihan ketua kelas yang bisa lebih bertanggung jawab, yang bisa lebih eh, menjalani perannya sebagai ketua kelas yang alhamdulillah selamat dan Septian yang terpilih menjadi ketua kelas dan tim Elita. Jadi Elita merasa tenang dan percaya sama Bang Septian yang alhamdulillah kita tahu semua kalau Bang Septian orang yang maksimal menjalankan segala sesuatu yang amanah dan bertanggung jawab. Jadi kita berharap ke depannya kita bisa makin kompak, makin solid dan terima kasih juga saya ucapkan kepada kakak-kakak PJ sebelumnya yang sudah membantu Elita, terutama dalam pengurusan kelas. Mohon maaf sering repotin dan Bang Septian tenang aja nanti
Insya Allah kalau ada yang masih bisa dibantu, nanti kita bantu bareng-bareng. Terutama kalau urusan yang di kampus, karena rumah kita lumayan dekat kampus, insya Allah nanti dibantu. Sekian, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam, Kak Elita. Sehat ya. Ya, semangat terus kayak Lita. Makasih Kak Elita. Semoga Siap. lancar sampai hari H. Terima kasih. Itu sajakah alasannya, Elita? Hmm? Iya, Oke, baik. Ya sudahlah. Semoga yang terbaik saja untuk semuanya ya. Amin, amin. Ini sudah Pak. direkam, Pak Ketua? Sudah, Pak. Sudah ya? Hmm. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya banggakan, cintai dan juga hormati ya, mudah-mudahan semuanya di sore hari ini berbahagia ya. Kalau melihat wajah-wajahnya, wajah-wajah yang eh, insya Allah akan bisa lulus 3 semester ya. Semoga saja ya. Yang pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Kita bisa berkumpul, kita bisa berkumpul dan tujuan kita berkumpul di sore hari ini untuk bisa sama-sama satu frekuensi, maksudnya nanti semuanya akan bisa lulus di 3 semester. Ya. Berikutnya tentunya salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengenalkan dinul Islam kepada kita. Baik, Bapak dan Ibu guru, para mahasiswa-mahasiswi Magister Pendidikan Dasar, khususnya kelas APD, ya. Di mana-mana kelas A itu adalah kelas yang masuk kategori favorit sebenarnya ya. Kelas A itu adalah kelas unggulan biasanya kalau dalam ini ya, dalam strata. Gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan uh, niat kita bersama agar Bapak dan Ibu para mahasiswa-mahasiswi Magister Pendidikan Dasar ini nantinya bisa lulus di 3 semester. Ya. Yang pertama, seperti yang sudah diambil oleh Bapak dan Ibu guru semua, di semester 3 ini itu sudah lengkap semua mata kuliah. Ya. Jadi ini merupakan mata kuliah beban terakhir Bapak dan Ibu guru semua yang tuntaskan di semester 3 ini. Oke, jadi yang pertama itu ada uji kompreh. Ya, kita urutkan sesuai dengan ini. Yang pertama itu ada uji komprehensif. Uji komprehensif itu sebenarnya nantinya akan mengevaluasi pemahaman Bapak dan Ibu semua kaitannya dengan perkuliahan ya, materi perkuliahan yang sudah diikuti baik itu di semester 1 maupun juga di semester 2 sampai dengan semester 3. Ya, itu untuk uji komprehensif. Kemudian di uji kom juga harapannya nanti masing-masing Bapak dan Ibu guru itu sudah punya ini ya, sudah punya kajian alfa yang nanti akan dibahas ketika membuat proposal tesisnya. Oke, jadi mulai dari judul, kemudian berikutnya ada background of the study-nya, latar belakangnya, kemudian review of related literature-nya, ya, kajian teorinya, sampai dengan research metodologi atau metodologi penelitian. Oke, jadi itu yang harapannya nanti akan dengan tuntas ya diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Dan sebagai informasi untuk uji komprehensif, insya Allah kita akan adakan di awal semester 3. Ya, jadi nanti akan ada plottingnya, kita akan buat beberapa gelombang tentunya, khusus untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di daerah Jabodetabek, itu wajib mengikuti uji komprehensifnya langsung datang ke kampus.
ya. Jadi CBT ya, Computer Based Test. Ya, jadi nanti akan datang ke kampus. Kemudian bagi Bapak dan Ibu guru semua yang ada di luar Jabodetabek, maka silahkan nanti mengikuti CBT-nya secara uh, online. Begitu ya. Kemudian kenapa saya membahas uji kom sebagai bahasan pertama? Karena uji komprehensif ini merupakan ya, pintu pertama agar Bapak dan Ibu guru kemudian nantinya akan mendapatkan pembimbing ya. Setelah dinyatakan lulus uji komprehensif, baru kemudian nanti berhak untuk apa? Berhak untuk mengajukan ini ya, judul proposal tesis, kemudian berhak juga untuk mendapatkan pembimbing. Nah, ketika tidak lulus uji komprehensif, ya, maka Bapak dan Ibu guru tidak akan bisa untuk mengusulkan seminar proposal atau mengusulkan proposal tesisnya. Kemudian tidak akan ada kesempatan untuk ini ya Bapak Ibu untuk mendapatkan pembimbing. Jadi harapannya uh, sekali saja nanti akan mengikuti ujian komprehensif dan harapannya semuanya sudah langsung lulus. Ya, jadi sekali mengikuti uji kompre dan harus lulus. Kemudian di ujian komprehensif itu Bapak dan Ibu guru semua itu pembiayaannya berbeda dengan apa yang sudah dibayarkan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang alumni eh, PGSD, PPUMJ pastinya sudah paham ya, bahwa pembayaran uji kompre itu berbeda dengan pembayaran untuk semesteran. Ya, jadi silahkan nanti disiapkan untuk pembayaran uji komprehensifnya. Oke, kita berbicara bahwasanya Bapak dan Ibu semua lulus misalnya uji komprehensifnya, baru kemudian nanti akan mengajukan eh, judul, kemudian nanti akan di-plotting, ya, akan saya plotting siapa pembimbingnya. Oke, penentuan pembimbing untuk tesis yang nanti akan dibuat oleh Bapak dan Ibu guru semua untuk proposal tesisnya disesuaikan dengan judul masing-masing. Oke, jadi misalnya penguatan pendidikan karakter ketika mengikuti perkuliahan selama ini yang mengampu mata kuliah tersebut itu siapa? Begitu. Kemudian begitu juga untuk Bapak Ibu misalnya yang mengambil peminatan untuk tesisnya itu tentang misalnya tentang evaluasi, kemudian tentang media pembelajaran, maka sudah tahu nanti siapa yang akan membimbingnya. Oke, dan insya Allah kita juga akan uh, mengumpulkan beberapa dosen-dosen dari prodi lain, dari Magister Teknologi Pendidikan, kemudian dari prodi-prodi yang memang sudah doktor dan bisa untuk membimbing tesis. Begitu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Setelah nanti mendapatkan pembimbing, sudah di plotting pembimbingnya, maka Bapak dan Ibu semua di satu semester ini, 6 bulan ini, selain mengikuti perkuliahan, ya selain mengikuti perkuliahan kolokium, maka Bapak dan Ibu juga nanti wajib untuk melakukan bimbingan. Oke, bimbingan dan ketika proses bimbingan, maka akan ada minimal berapa kali untuk bimbingan untuk bisa seminar proposal. Ya, misalnya minimal 6 kali, ya, 7 kali bimbingan mendapatkan ACC untuk sempro, ya, seminar proposal. Maka setelah itu baru kita akan plotting untuk Bapak dan Ibu semua mengikuti tahapan seminar proposal. Oke, setelah mengikuti tahapan ini, seminar proposal, maka berikutnya nanti Bapak dan Ibu tentu akan menuntaskan tesisnya. Sama juga di semester ini. Dalam satu semester itu berurutan, ya, mulai dari UKOM, kemudian sempronya, kemudian tesisnya, kemudian mengikuti perkuliahan juga untuk yang kolokium pendidikan dasar. Begitu ya, Bapak Ibu, setelah sudah terjun penelitian, kemudian sudah mendapatkan approval dari pembimbing masing-masing, maka berikutnya tahapannya adalah tentunya untuk mendaftar sidang tesis. Ya. Pendaftaran sidang tesis harapannya tentunya ketika Bapak dan Ibu sudah melengkapi ragam persyaratan yang ada. Ya.
untuk bisa mendaftar sidang tesis. Persyaratan apa saja yang harus diunggah, segala macam itu sudah ada disiapkan. Silahkan nanti Bapak dan Ibu semua akan melihat persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Berikutnya, untuk pembiayaan, baik itu sidang tesis, kemudian persyaratan-persyaratan, itu di luar pembayaran uang. Oke, jadi semester ini harus benar-benar disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Ada uang untuk bimbingan tesis, ya, ketika nanti sudah mendapatkan ini, apa namanya, pembimbingnya. Kemudian selain itu, pembiayaan tentunya juga untuk pendaftaran sidang tesis dan lain sebagainya. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian setelah sudah mendapatkan approval, persyaratan untuk sidang tesis sudah lengkap semua, mendaftar sidang tesis, sehingga di akhir perkuliahan semester ini nanti, ya, di semester 3 Bapak dan Ibu sudah langsung akan kita plotting untuk sidang tesis. Begitu. Jadi semuanya selesai, baik itu untuk yang UKOM, seminar proposal, kemudian sidang tesis, dan beriringan juga dengan Bapak dan Ibu guru semua di sini mengikuti kolom pendidikan dasar. Yang pengampunya nanti itu adalah Prof. Iswan. Oke, untuk kolokiumnya ya silahkan nanti didiskusikan bersama pengampu mata kuliah Prof. Iswan, baiknya akan seperti itu. Oke, jadi sekali lagi semester 3 ini untuk uji komprehensif, seminar proposal, kemudian kolokium pendidikan dasar, dan yang terakhir sidang tesis itu harus sudah tuntas semuanya. Sehingga harapan kita bersama Bapak dan Ibu semua bisa lulus di 3 semester. Itu saya kira sebagai pengantar saja dan harapannya akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Bapak dan Ibu guru semua. Silakan saya kembalikan ke Ketua Pak Septian. Silakan Pak Septian. Baik, terima kasih Pak Ian atas penyampaiannya. Alhamdulillah sedikit ada pencerahan ya. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kepada Pak Ian. Nih langsung Pak Win, langsung aja Pak Win, silakan. Unmute Pak. Apakah ada dengar suara Pak? Saya... Udah, sekarang udah ada. Oke. Pak ya, sehat Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Senang sekali bisa melihat Pak ya. Alhamdulillah. Saya juga sangat Ya, senang melihat Pak Win. Ya, oke. melihat senyum dari teman-teman semua. Silakan Oke. Pak Win. Baik. Terkait tadi, terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kami. Jadi saya merasa besok itu sudah mau lulus ya. Tapi apapun yang sudah direncanakan oleh kampus, pasti kami sangat berharap itu adalah sebagai rangkaian dan runtutan yang harus kami jalani. Terkait tadi Pak Ian dengan perbedaan biaya, apakah bisa ada gambaran yang selain semester tadi kita harus membayar berapa untuk uji komprehensif tadi dengan satu lagi mungkin bimbingan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Itu saja Pak Win. Oke, kaitannya dengan pembayaran uji komprehensif, kemudian bimbingan sidang, kemudian daftar sidang tesis, itu semuanya nanti pembayarannya ada paketnya itu di dalam C5 yang ada di Siakan. Ya. Kalau S1 dulu siapa yang alumni sini? Mimah ya kalau tidak salah ya. Mimah alumni PGS di sini ya? Mimah? Bukan? Iya, Pak. Dulu Elita juga. Dulu komprenya berapa? Kalau S1 berapa? Kompre 100 atau 150. Ini Oke, Berapa? jadi Mister, Mister udah 250. nah Oh, S1 dulu 250. Kalau yang S2 itu uji komprehnya itu 500 gitu. Kemudian pembimbingnya kalau S1 Sulpan masih ingat berapa pembimbingnya kalau S1 Sulpan? 750. 750. Kemudian kalau S2 Sidang sidang skripsinya 1 juta. Ya, nge-lag lagi sinyalnya.
Aman, aman, aman. Ini saya ngelek apa siapa sih? Sepertinya Pak Iannya yang ngelik. Saya nge-lag juga pas lihat kalkulator. Oh, baik sih. Besok kali mau konten grup saya harus yang setelah itu pembuatan video izin saya minta bantuan Lu para besok ngomong, Wal. dia apa namanya guru-guru di sana tempat kebaya gitu. Jadi, dan saya terlempar tadi, maaf. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau misalnya ya, itu ya. Kalau misalnya tadi Zulfan mengatakan kalau S1 tuh komprenya 250-an, kalau di S2 komprenya kita ada 500.000. Kemudian pembimbingnya kalau tidak salah sekitar untuk bimbingan ya, untuk pengajuan bimbingannya sekitar 1 jutaan. Kemudian nanti ada untuk daftar sidangnya sekitar 1,5 atau 2-an begitu. Jadi rentangnya segituan lah gitu. Dan tidak akan sampai apa ya, tidak akan sampai banyak gitu maksudnya sekitaran ya segituan lah untuk pembiayaannya. Begitu ya Pak Win ya gambarannya, dan untuk lebih jelasnya nanti ya itu semua kan sudah ada langsung di dalam CPMA disiarkan. Ketika nanti akan membayar untuk uji komprehensif sekian nominalnya, begitu juga untuk pembimbing sampai dengan untuk mendaftar sidang tesis begitu. Jadi tidak akan sampai berpuluh-puluh, tidak Ya, ya, sesuai dengan yang ada di disiarkan. Begitu ya Pak, cukup jelas ya Pak ya. jelas, Oke, jelas. oke, baik. Oke, baik teman-teman. Silakan yang lain. Silakan. Izin Pak, Ya, kan silakan. Silakan, silakan. yang masa pas daftar sidang tesis itu kan ada penyertaan surat SKPI, ya Pak ya? SKPI apa ini teh? Bentar Pak. Apa ya ini? Surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Nah, di sini kan ada bidang penalaran, bidang minat bakat, bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang kegiatan khusus. Nah, kalau S1 kan sudah ketahuan bidang-bidangnya apa saja yang bisa dimasukkan sertifikatnya. Nah, kalau untuk S2 ini biasanya gitu dimasukkannya seperti apa? Apakah yang kita kita kerjakan di sekolah atau ada kegiatan yang kita jadi pemateri, panitia, kegiatan dan sebagainya gitu Pak. Mohon bimbingannya. Oke, baik. Untuk SKPI, Bapak dan Ibu semua, ya silahkan diisi dengan semua ragam prestasi, semua ragam pelatihan, semua ragam kegiatan yang mencerminkan kompetensi Bapak dan Ibu guru sebagai pengajar. Ya silahkan saja dimasukkan. Begitu ya. Jadi isinya itu adalah semua rangkaian sertifikasi ya kaitannya dengan kompetensi Bapak dan Ibu guru ketika mengajar di sekolah masing-masing. Oke, karena misalnya yang untuk S2 itu kan harapannya nanti akan ada ini ya, akan ada gambaran bahwasanya memang Bapak dan Ibu ini sudah ikut ragam sertifikasi kompetensi yang mencerminkan ya profesionalisme Bapak dan profesionalisme Bapak dan Ibu sebagai pengajar ya sebagai guru-guru. Gitu ya Mima ya. Oke, cukup jelas. Jadi tidak usah ini ya, tidak usah eh, khawatir untuk SKPI-nya karena SKPI itu kan sekali lagi merupakan cerminan ya keaktifan, kemudian bagaimana Bapak dan Ibu guru semua mengembangkan ini ya kemampuan mengajar. Begitu ya. Ya Pak. Oke, cukup jelas, Bima? Izin Pak, kalau misalkan di surat SKPI-nya lebih banyak kegiatan organisasi, tapi memang tidak selinier dengan apa namanya Pak, yang di sekolah gitu. Itu bagaimana Pak? Oke, silakan saja. Jadi itu merupakan nilai plus sih saya kira ya. Selain kegiatan utama guru, kemudian Anda punya kegiatan-kegiatan sosial lainnya ya, di luar ketika tidak berkegiatan di sekolah, ya silakan saja dimasukkan itu tidak apa-apa. Begitu ya. Siapa? Terima kasih banyak Pak. Oke, iya. Baik. Berikutnya ada lagi, silakan. Silakan Pak Johanis Sinai.
Silakan. Ya, selamat sore Pak Ian dan teman-teman. Ya, Sore. saya mungkin terkait ini Pak, waktu semester 1 kemarin, ada beberapa mata kuliah yang tidak tuntas Pak. Apakah di semester ini mohon solusinya? Sebentar. Ada mata kuliah yang tidak tuntas maksudnya bagaimana? Eh, Anda di semester berapa yang belum Semester ada 1, nilainya atau bagaimana? ya belum ada nilainya Pak. Karena eh, waktu itu tidak sempat ujian dan beberapa tugas itu Pak. Iya, berarti mau tidak mau Anda harus mengulang yang tertinggal di semester 1 berarti. Itu yang diisi di KRS-nya. Oh ya, makasih Jadi, Pak. ya Anda bisa mengikuti ragam perkuliahan, mata kuliah yang ada di semester 3 ini, ya, kaitannya dengan UKOM tadi, Sempro, dan juga tesis, itu ketika sudah lulus semua mata kuliah. Oke, yang ada di semester 1 dan 2. Jadi kalau masih ada yang tertinggal, maka Anda harus mengulang kembali ya Baik. untuk semester 3 besok. Tuh, Pak Berarti Haris. mengulangnya di semester 3 saja ya Pak? Bisa. eh Anda yang mengulang mata kuliah, Anda menyampaikan hanya ada di semester 1 saja ya. Ya, Jadi kalau ada di semester 1, berarti silakan. Anda akan mengikuti junior-junior Anda nanti yang ikut perkuliahan di semester awal, semester baru. Begitu ya. makasih Pak. Oke. Silakan, ada lagi yang lain? Oke, selanjutnya Kak Inayah. Silakan Kak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan malam Pak Ian dan teman-teman semua. Izin Pak Ian menanyakan, kan pertama kita ke uji ya, kemudian lanjut mengajukan judul. Nah, yang ingin saya tanyakan itu saat mengajukan judul Pak Ian, itu apakah hanya satu judul atau ada beberapa judul yang harus kita siapkan gitu Pak Ian? Kemudian kalau satu judul saja, apakah itu langsung diterima di ACC atau tidak gitu? Itu saja Pak Yan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya Ina ya. Jadi kaitannya dengan judul, akan lebih baik jika Bapak dan Ibu semua nantinya akan mengusulkan judul itu lebih dari dua ya. Silakan boleh mengajukan 3 judul ya, atau 4 judul. Jadi jangan mengusulkan satu judul seolah-olah Anda pengennya itu nanti yang akan ditelaah ya. Oke, jadi silakan lebih dari dua, boleh 3, 4, disesuaikan dengan ketertarikan Bapak dan Ibu semua tentang kajian apa yang sekiranya nanti akan dibahas dalam tesis masing-masing. Begitu ya. Jadi jangan nembak sepertinya oke mengusulkan judul satu saja kemudian berharap itu nanti akan langsung diterima. Begitu ya. Karena judul-judul yang akan kita terima tentunya nanti adalah judul-judul yang ketika kita baca, ketika saya baca nanti, oke ini kayaknya menarik untuk diteliti. Ya. Tapi kalau misalnya judul-judulnya adalah judul-judul pengulangan-pengulangan saja dari judul-judul yang sebelum-sebelumnya, maka eh, tidak akan tidak akan di ACC. Kemudian kalau sudah tidak di ACC, ya tentunya nanti akan ada revisi dari judul yang di eh, gitu ya. Ini ya, cukup jelas? Jelas Bapak, terima kasih banyak. Oke, baik, sama-sama. Inaya, Anda di mana Inaya? Di Posisi? Sorong Bapak. Oh, Anda di Sorong. Ya Pak. Waktu kemarin kayaknya nggak ikut Ikut Bu Bapak sampai Bu Ina. sore. Oh ikut. Oh Ikut. ikut. Oke. Baik. Berikutnya silakan. Siapa lagi? Pak Ketua. Miss Dwi, silakan Miss. Silakan. Okay, come on, Miss Dwi. What can I help you with, Pak Miss Dwi? Ian. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mr. Ian, 3 semester kan tinggal beberapa bulan lagi ya. Lalu bagaimana kita agar menyelesaikan sampai 3 semester? Sedangkan mungkin bisa jadi data yang misalnya di bulan September misalnya ya yang untuk topik yang we are interested
tertarik gitu. Nah, apakah bisa? Kita kan nanti mengajukan 2 sampai 3 judul misalnya. Nah, tapi apakah bisa kita ambil data duluan gitu? Boleh nggak? Oke, jadi Terima eh, kasih. Oke, jadi ketika nanti sudah tuntas untuk mengikuti uji komprehensif, di dalam uji komprehensif itu nanti sudah terbayang judul proposalnya apa, kajian yang akan dibahas apa, ya silahkan saja. Kalau memang merasa ingin untuk segera mengumpulkan data di September, ya silahkan saja. Ya, karena satu semester itu berarti sampai 5 sampai 6 bulan. Oke, jadi harapannya judul-judul yang nanti akan Anda ambil misalnya masih saling berkaitan di satu lokasi yang sama, di sekolah yang sama. Jadi bisa saja sama. Tidak apa-apa. Gitu ya. Dan sekali lagi ketika pengumpulan data nanti yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua itu kan disesuaikan dengan disesuaikan dengan tempat Bapak dan Ibu semua mengabdi saja. Ya, Miss Dwi nanti silakan. Ya, harapannya akan di GIS, ya Global Islamic School, di sana mengambil datanya yang memang memudahkan untuk bisa segera menuntaskan baik itu proposal sampai dengan penelitiannya. Begitu ya, Miss Dwi. So that's okay. You may complete any kind of data collections anytime that you want it. Yeah, as long as you can promise us here, you're going to complete the thesis for 1 semester only. Itu saja ya, Baik, Miss Dwi. baik, terima kasih. Oke. Berikutnya silakan ada lagi. Berikutnya Bu Mining, silakan Bu Mining. Bu Mining ini seorang juga kah? Iya Pak, benar dari Sorong. Oke, gimana? Silakan Bu Mining. Begini Pak, yang ingin saya tanyakan sebenarnya hampir sama dengan Mas Dwi, cuman karena sudah terjawab, jadi saya ingin menanyakan tentang syarat pengajuan tesis itu kan nanti kita harus mengumpulkan LOA di awal ya Pak. Eh, untuk yang letter of acceptance itu nanti merupakan persyaratan untuk bisa mengikuti ya untuk bisa mendaftar sidang tesis. Jadi LOA-nya kalau bisa dari sekarang itu sudah diupayakan, sudah mulai membuat artikel, ragam artikel, baik itu misalnya dari luaran mata kuliah yang kemarin diikuti di semester ini, silakan pergunakan itu, ya tidak apa-apa. Dan khusus untuk yang dari Anda dari Sorong ya. Khusus Iya untuk benar yang Pak. dari Sorong, kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya artikel-artikel yang Anda nanti akan buat sebagai persyaratan untuk sidang tesisnya, silahkan hanya dari 2 kampus saja. Dari UNAMIN, ya, Universitas Muhammadiyah Al-Amin, ya, Universitas Muhammadiyah Sorong, kemudian satunya dengan Unimuda. Oke, dari 2 kampus itu saja. Tidak, tidak usah dari kampus-kampus yang lain. Begitu ya, Bu Mining. Jadi silahkan kalau tidak salah dari Sorong itu kelas A dan B itu kemarin ada 17 orang yang mudah-mudahan nanti akan dikoordinir ya, dikoordinir oleh kampus Muhammadiyah yang ada di sana. Baik Universitas Muhammadiyah Sorong itu maupun Uni Muda Sorong. Begitu ya, Bu Mining. Cukup jelas ini? Ya Pak. Untuk penjelasan itu jelas Pak. Cuman apakah berarti untuk LOA-nya itu tidak harus yang nantinya akan dijadikan tesis kita itu ya Pak? Berarti bisa dari artikel lain ya Pak? Oke, tadi saya sudah menyampaikan Ya, ketika maksudnya Bapak ya memastikan. Ya, ketika Bapak dan Ibu semua mengikuti perkuliahan di semester 2 ini, kemudian sudah ada ketertarikan mengkaji tentang apa di tesisnya, kemudian itu yang dibuat artikelnya, ya silahkan saja. Gitu. Ya, jadi misalnya tentang penguatan pendidikan karakter, ya maka silahkan buatkan tentang penguatan pendidikan karakter untuk artikelnya. Oke, itu saja saya kira ya. Cukup jelas, Bu Miring? Ya, jelas Pak. Oke. Dan satu lagi Pak, Silakan. kan dapat info dari kakak tingkat kemarin itu untuk artikel yang apa namanya? Ya, artikel yang dipublish ke jurnal yang ada di UNAMIN sama yang di Unimuda itu kan
terkadang agak susah tuh Pak, Aku karena izin dulu mungkin ya. perlu Sip. Assalamualaikum perlu nanti atau bagaimana di gitu. grup. Apakah Thank you bisa teacher. Thank you. alternatif ke tempat lain? Oke, jadi terkait dengan persyaratan tersebut itu yang banyak sekali menjadi apa permasalahan yang tidak jelas. Jadi saya hanya mengharapkan itu masih dengan sesama kita yang ada di Muhammadiyah, ya, Uni Muda Sorong yang ada di sana, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, kemudian satu lagi yang ada di Universitas Muhammadiyah ini ya Sorong yang Al Amin ya, dua. Harapannya dari dua Amin, itu ya saja. Bu Iman. Ya, Unamin dan Uni Muda. Begitu saja. Gitu ya, Bu Mining ya. Oke? Baik Pak, terima Oke. kasih. Jadi biar tetap Sorong ya udah di Sorong sana. Jangan ke ini yang nanti akan menyebabkan lama untuk ininya. Gitu ya. Silakan berikutnya. Siapa lagi? Berikutnya kami mah lagi nih, sesuai urutan. Tuh, yang belum nanti setelah yang Oh ya Bu udah, Bu ini ada Ika Bu Ika. berarti. Setelah Bu Bu Ika Ika, baru ke Mimah lagi. silakan. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Waalaikumsalam Mister? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pokoknya. Terima Apalagi kasih ketemu untuk Bu Ika. kesempatannya. Silakan, Terima kasih untuk silakan. kesempatan Mister Ian. Nah, ini saya saat mencari referensi di repositori OMJ mengalami kendala untuk mengakses webnya, Mister. Nah, di situ tertera email yang bisa mendaftar hanya email yang mahasiswa yang belakangnya ada student.umj.ac.id. Nah, apakah kami sebagai mahasiswa diberikan hak akses untuk email tersebut, Mister? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, boleh saya jawab ya. Ketika membutuhkan referensi, baik itu tesis, kemudian ragam kajian-kajian terkini, kalau saya berharapnya itu Bapak dan Ibu semua mengaksesnya itu dari kampus-kampus yang jempolan. Ya. Kampus-kampus jempolan maksudnya apa yang harus lebih dari tempat Bapak dan Ibu guru semua berkuliah sekarang. Oke, jadi kalau misalnya jurusannya adalah di Magister Pendidikan Dasar, silakan cari ragam referensi di program studi magister yang memang menjadi rujukan, ya. Contohnya misalnya ada di Universitas Negeri Yogyakarta, ya. Kemudian ada di UPI, silakan boleh. Kemudian ada di Universitas Negeri Malang, itu boleh, tidak apa-apa. Sehingga tidak jadi ragam referensi tesis yang itu Anda lihat di UIM jadi kampus kita, kemudian hanya seperti itu saja, jadi tidak ada peningkatan. Jadi gitu ya harapannya Bu Ika Rezeki Wulandari. Dan untuk yang tadi, untuk yang email itu, setahu saya selama ini yang sudah mendapatkan akses untuk bisa ada email students-nya, ada ac.id-nya itu nanti ketika program doktoral di program pasca sarjana, sekolah pasca kemarin itu salah satu mahasiswa saya di S3 yang mereka langsung kan, tapi itu untuk kepentingan publikasi gitu ya ketika doktoral nanti. Dan harapannya sekali lagi yaitu Bu Ika, jadi jangan ya, masa di internal terus nyari gitu ya. Saya berharap nanti dari kampus-kampus yang akan membuat tesis yang di ini ya, tesis yang dikaji oleh Bu Ika itu benar-benar ada upgradingnya. Begitu ya, Bu Ika Rizky Wulandari. Semoga menjawab apa yang ditanyakan tadi. Cukup jelas ya, Bu Ika? Baik, terima kasih Mister untuk jawabannya. Sehat Oke, selalu. siap. Berikutnya, silakan. Siapa lagi? Silakan. Saya Mister. Ya, kami mah Tuh lagi. ini dua, dua perasaan tadi udah yang lain dong, Bri. Iya, nggak apa-apa lah, karena yang lain masih belum raise hand. Zulfan sepertinya masih malu-malu ya, malu-malu sama siapa Zulfan? Silakan, Mimah. Gimana, Mimah? Izin, Mister Ian. Kalau Hmm. kita mulai perkuliahannya itu tanggal berapa? Kalau yang saya tahu mulai ospek itu tanggal 22 September. Apakah kita masuk tanggal 29 September atau tanggal 22-nya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada titipan pesan kalau tes CBT itu pada tanggal berapa? Kalau yang di kampus itu tanggal berapa? Terus kalau misalkan
nggak lolos tuh. Berarti apakah harus mengulang kembali? Itu yang kedua. Yang ketiga itu eh, kan di apa persyaratan untuk sidang tesis itu ada LOA. Nah, untuk jurnal publikasinya itu kita harus publikasi jurnal berapa? Nah, nih ini mah satu lagi. Misalkan saya mau sidang di bulan Januari 2026. Saya harus daftar di bulan apa? Apakah Desember masih buka atau sudah tutup? Segitu saja, Pak Yan. Terima kasih. Oke, baik. Tuh satu orang ini nanyanya ada 4 pertanyaan ya. Oke, sudah ya, cukup ya. Oke, yang pertama perkuliahan, perkuliahan sesuai dengan kalender akademik yang ada, itu untuk PKKMB segala macam itu dimulai di 22 September ya. Berarti eh, Insya Allah perkuliahan memulai rangkaian nanti dimulai dari uji komprehensifnya itu di akhir September. Kita akan merencanakannya di akhir September. Tanggalnya kita masih belum tentukan karena masih tentunya nanti akan kita buat plotting ya. Ada berapa nanti untuk per gelombang yang akan mengikuti uji komprehensifnya. Itu yang pertama kaitannya dengan perkuliahan. Kemudian untuk yang CBT tadi sudah saya sampaikan untuk uji komprehensif itu berbasis computer based test. Jadi waktunya nanti berbarengan dengan teman-teman yang ada di luar Jabodetabek. Oke, yang ada di Jabodetabek mengerjakannya langsung di kelas. Kemudian bagi yang ada di luar Jabodetabek itu langsung mengerjakan di daerah asal masing-masing. Dan saya tidak mau Bapak dan Ibu itu sudah berandai-andai tidak lulus ya, karena kalau tidak lulus maka konsekuensinya kan tidak akan mendapatkan pembimbing, tidak bisa masuk ke Sembro dan lain sebagainya. Jadi mulai dari sekarang saya sangat berharap itu akan dipersiapkan dengan baik ya. Jadi sekali mengikuti uji kompre maka nanti sudah langsung akan lulus. Ya, jadi jangan sudah berandai-andai untuk tidak lulus dan lain sebagainya. Begitu ya. Tapi kalau misalnya yang terburuk ternyata ketika mengerjakan kumpri tidak ada yang bisa dijawab, tidak ada yang sesuai jawabannya, kemudian ragam kendala-kendala lainnya, maka mau tidak mau harus mengulang ya. Seperti halnya ketika S1 ya Zulfan ya. Ketika misalnya tidak lulus, maka nanti akan mengulang untuk uji komprehensifnya. Begitu ya, Mimah. Itu yang kedua. Kemudian untuk publikasi jurnal ya, Anda hanya butuh satu saja ya, satu saja artikel nanti yang akan dipublikasikan dan harapannya sekali lagi bagi yang ada di luar Sorong ya, ada di luar Sorong, maksudnya di Jabodetabek, kemudian di daerah-daerah yang lain, maka yang sangat kami atau saya inginkan masing-masing itu ada di perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya, jadi misalnya yang ada di Sukabumi, kita ada Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kalau misalnya ada di mana di Jambi, itu kita ada Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Kemudian kalau yang ada di Jabodetabek, di sini ada UHAMKA, kemudian ada Muhammadiyah Tangerang, kemudian ada kampus-kampus Muhammadiyah lainnya. Oke, jadi tidak keluar dari kampus-kampus Muhammadiyah. Begitu ya. Jadi satu saja. Ya, jadi tidak tidak sampai harus banyak, cukup satu saja dan silahkan kampus tersebut itu masih berafiliasi dengan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Oke, karena kita ada 100 sekian MA se-Indonesia, perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang tersebar itu di Indonesia itu sangat banyak, ratusan. Begitu. Kemudian yang terakhir tadi kaitannya dengan jadi bukan akan sidang di Januari kemudian mendaftarnya Desember. Nanti harapannya ketika akan selesai perkuliahan keluar nilai untuk kolokium pendidikan dasar, maka Bapak dan Ibu juga semua di sini sudah melengkapi semua persyaratan. Ya, sehingga langsung akan mendaftar sidang, kemudian kita akan jadwalkan pada semester 3 ini juga.
ya di akhir-akhir semester 3. Seperti itu. Jadi bukan mendaftarnya Desember kemudian nanti di Januari, tidak. Karena sekali lagi harus seiring sejalan, mulai dari UKOM, Sempronya, kemudian apa, Kolokvium Pendidikan Dasar dan juga untuk tesisnya. Begitu. Maka di semester 3 ini, kalau memang benar-benar ingin bisa 3 semester, maka harus apa Bapak Ibu? Harus benar-benar eh, mengerahkan segala upaya. Jadi harus berjuang benar-benar memprioritaskan untuk bisa tadi untuk bisa melewati uji komprenya, melewati tahapan seminar proposalnya, kemudian melewati juga untuk penelitian sampai dengan pendaftaran sidang, sampai dengan sidang tesis, juga untuk yang kolokium pendidikan dasar. Amin, Pak. Oke, Siapa? gitu ya. Cukup jelas, Mima? Jelas. Misalkan, izin satu lagi Oke. terakhir Pak, terakhir. Oke. Misalkan Silakan, kan tadi silakan. kata Bapak apa namanya teh sidang tesisnya itu di akhir semester 3. Nah, misalkan saya mau daftar beasiswa untuk melanjutkan S3-nya, tapi kan nilainya belum, boleh nggak sih dari kampus mengeluarkan SKL itu, sedangkan kan nilai kolokium itu belum ada sama sekali gitu, Pak. Oke, SKL itu keluar ketika sudah mengikuti sidang tesis. Oke, jadi sekali lagi ketika sudah mengikuti sidang tesis itu jawabannya. Jadi tidak mungkin SKL itu akan keluar ketika Soalnya Bima belum beasiswanya sidang. terakhir itu di bulan Februari, Pak, penutupan Iya. beasiswanya. Oke, jadi kalau di bulan Februari, Maret itu sebenarnya nanti sudah mau masuk ke semester berikutnya itu. Jadi ya silakan berharap saja semuanya berjalan dengan lancar, ya, menuntaskan semua ini ya yang harus yang harus dilengkapi baik dari UPOM, SIMPRO sampai dengan tesisnya, sehingga sebelum Februari nanti sudah bisa untuk sidangnya, gitu. Gitu ya, memang. Terima kasih Oke. banyak, Pak. Mohon maaf Oke. banyak pertanyaannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya senang menjawab pertanyaan semuanya. Tapi saya ingin yang lain-lain juga ada bertanya. Jangan diam-diam, ternyata tidak paham maksudnya Pak. Gitu ya. Jadi harusnya tadi Pak Ketua itu di list satu persatu, biar terdengar suaranya. Saya Siap, juga siap, ingin siap. mendengar Rati Setiawati, Nurul Nujum, kemudian yang lain-lain gitu. Inayah lagi gitu. Tuh. Kak Silakan Inaya, ya. gimana Kak Karena Inaya? yang lain Habis Kak Inaya saya silakan. ada yang nanya. Maaf Oke, ya Pak, silakan. punten. Punten Nggak Pak. apa-apa. Anda ada berapa? Ada 10 lagi pertanyaannya. Ya, Silakan. Gimana? nggak Gimana? terkait ini aja Pak. Persyaratan sidang tesis kan kita minimal Oke. kan banyak tuh kita mau persiapkan Hmm. mulai satu-satu dari sekarang ya Pak. Termasuk sertifikat TOEFL nih Pak. Nah, Hmm. sertifikat TOEFL ini harus dari lembaga UMJ kah atau kita bisa dari lembaga yang lainnya gitu Pak. Terus minimal skornya berapa gitu Pak. Aja sih Pak. Terakhir Pak. Nah, Oke, baik langsung saya jawab. Jadi Anda adalah mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti perkuliahan magister di kampus kita Universitas Muhammadiyah Jakarta. Maka persyaratan untuk TOEFL-nya harapannya akan Anda ambil di EVAD. Ya, itu nama tesnya kalau di kita. Yang bayarnya berapa, Zulfan? 100.000 kalau nggak salah. 100.000 berapa? Ya segituan Kalau lah ya. enggak 80.000 waktu itu Oh saya. ya udahlah segituan. Tuh. Daripada Anda ngambil tes di luar, di UIN itu sampai sekian ratus, kemudian di tempat-tempat lain itu sekian ratus, ya silakan ambil di eh, fakultas saja, yang dikelola oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan bayarnya nggak sampai 100 kita Zulpan tadi, gitu ya. Oke, dan untuk skornya idealnya kalau sudah di S2 itu Bapak dan Ibu semua harus mendapatkan skor berapa Miss Dwi? Oh, tersenyum. Skornya adalah 500 dari skor TOEFL yang harus Anda peroleh. Begitu. Ya. Cukup jelas, Ina ya? Jelas ya? jelas Pak. Oke, baik. Berarti Oke. kalau bisa ada di itu ya Pak ya, maksudnya yang dikelola Hmm. dengan pendidikan bahasa Inggris. Tapi bagaimana kalau Ya, teman-teman yang sudah punya gitu Pak? Yang sudah punya itu bagaimana? yang sudah punya itu dari Tapi mana? Nanti dari akan saya lembaga cek.
ya lembaga dari yang lain. Oke, nanti akan saya cek. Kalau misalnya lembaganya kayak misalnya LIA dari LIA, Lembaga Indonesia Amerika, oke. Kalau dari Wall Street Institute, oke. Kemudian kalau dari BEC, oke. Tapi kalau dari lembaga yang kita tidak tahu, maka nanti tentu gini, kayak apa? Baik, Gitu Bapak, ya, terima kasih ada banyak. lagi? Mister izin, saya mau, Pak Witono, iya silakan. untuk Gimana? uji Coba. komprehensif itu ada kisi-kisinya nggak? Sama Oke, kisi-kisinya nanti kisi-kisinya sama apa soalnya lagi? kalau misalnya ujian komprehensif ya di akhir September itu sebenarnya bentrok juga. Saya juga sedang lagi melaksanakan PPG di Universitas Muhammadiyah Malang. Maksudnya kalau misalnya ada kisi-kisi saya bisa nyicil, Mister, buat Oke. belajarnya. Itu saja, Zulfan? Ya itu aja. Oke. Kisi-kisi untuk uji komprehensifnya tadi sudah saya sampaikan. Itu tentang semua mata kuliah yang sudah dipelajari di semester 1 dan semester 2 plus ya kesiapan Bapak dan Ibu semua untuk membuat proposal tesis. Itu inti dari uji komprehensif. Tuh. Jadi silakan sudah mulai bisa mencicil Pak ya. Jadi di semester 1 tuh ada berapa mata kuliah, dibuat summary-nya. Semester 2 ada berapa, dibuat summary-nya, dibuat ringkasannya. Kemudian untuk yang proposal tesis, ya, ketertarikan Bapak dan Ibu semua, kajian yang nanti akan diteliti untuk tesisnya itu apa, ya sudah mulai bisa untuk dicicil. Gitu ya, Zulfan. Cukup jelas? Cukup, cukup. Oke, baik. Mohon izin Oke. bertanya, jadi kisi-kisinya dari RPS ya, Pak Ian? Oke, tidak hanya dari RPS, dari semua penugasan, dari semua LK, dari semua interaksi, dari semua apa yang Anda dapatkan ketika kuliah. Gitu. Oke, biar lebih ini asik untuk membuat ininya, summary-nya. Gitu. Oke, Cukup baik. jelas? Cukup jelas, Pak Yan. Oke, Saya sekarang silakan. tanya. Oke, poin Silakan, pertama silakan. terkait dengan kolokium nih, Pak Yan, Mister. Hmm, Kolokium ini kalau di jadwal itu kan ada kuliahnya. hmm. Nah, ini apakah intens atau sambil jalan ada goals yang harus dicapai atau gimana gitu? Intinya konsepnya seperti apa? Yang kedua, Oke. untuk menuju seminar itu kan kita sudah pasti dapat pembimbing nih. Nah, itu Hmm. kira-kira diberi berapa bulan untuk benar-benar kita sudah layak untuk seminar proposal terkait di semester 3 ini. Kemudian yang keempat, jika lebih dari 3 semester, apakah ada biaya tambahan terkait perkuliahan? Karena kan Itu kita saja? juga, ya karena kita juga nggak bisa prediksi pembimbing kita, misalkan ada susah bimbingan, kitanya juga posisi sibuk atau seperti apa gitu Pak Yan. Oke. Itu saja ya. Oke, baik. Ya. Saya jawab untuk yang kolokium. Untuk kolokium, ya perkuliahannya seperti Anda mengikuti perkuliahan mata kuliah yang ada di semester 1 dan semester 2. Ya, jadi tiap minggu itu akan ada perkuliahannya. Dan luaran dari kolokium ini nanti, yaitu sebenarnya menyiapkan Bapak dan Ibu semua untuk sudah siap gitu, dengan proposal yang akan dibuat. Begitu. Makanya seiring sejalan tadi saya bilang ya, ada sempronya, ada uji komprehensifnya, dan nanti terkait bagaimana kebijakan pengampu mata kuliah ya untuk yang kolokium, apakah nanti akan memaparkan proposalnya kah untuk ujian akhirnya dan lain sebagainya, itu tentunya disesuaikan dengan pengampu mata kuliah tersebut, yaitu Prof. Ismail. Begitu. Itu yang pertama ya. Cukup jelas ya, Pak Setiohan. Ya, itu Siapa? untuk yang kolokium. Kemudian yang berikutnya kelayakan sempro. Ya, seminar proposal itu terjadi ketika Bapak dan Ibu guru semua itu sudah mendapatkan approval atau persetujuan dari pembimbing.
Oke, jadi bukan berapa bulan, bukan berapa ini, tidak. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu Anda bimbingan 1 kali, berarti dalam 1 bulan itu sudah ada 4 kali. Ya. Jadi kalau misalnya ini lebih cepat lagi, akselerasi lagi, misalnya 1 minggu itu 2 kali, berarti dalam 1 bulan itu ada sudah 8 kali untuk bimbingan. Oke, jadi cepat atau tidaknya, ya, cepat atau lambatnya nanti Bapak dan Ibu untuk mendapatkan approval dari masing-masing pembimbing itu tergantung dari bagaimana Anda berlari, ya, bagaimana Bapak dan Ibu semua menyesuaikan ritmenya seperti apa. Oke, itu untuk yang sempro-nya. Tapi idealnya tadi sudah saya sampaikan, ya harapannya ketika melakukan proses bimbingan untuk bab 1, 2, dan 3 sudah lebih dari 6 kali pertemuan. Gitu. Ya, jadi kalau 6 kali pertemuan, misalnya 1 minggu itu 2 kali, ya berarti 2-3 mingguan itu sebenarnya sudah bisa gitu untuk mendapatkan persetujuan. Ya, dan Anda harus konsekuen, maksudnya ketika ingin cepat untuk segera seminar proposal, maka Bapak dan Ibu guru juga harus cepat melakukan revisi, melakukan apa yang di ini ya diberikan masukan oleh para pembimbingnya, begitu. Karena ketika penyelesaian proposal, kemudian penyelesaian tesis, itu penentunya adalah para mahasiswa semua. Oke, jadi kalau Anda dari sekarang sudah komit untuk bisa berlari, menuntaskan proposal, kemudian tesisnya, maka insya Allah para pembimbing juga akan membantu Anda untuk berlari. Tapi kalau misalnya Andanya dihubungi, kemudian tidak merespon, kemudian tidak ada laporan progres dan lain sebagainya, ya maka itu juga lah yang akan terjadi ketika tahapan bimbingan. Begitu ya, Pak Septian Duyanto. Kenapa minimal ada 6 kali pertemuan? Karena di dalam proposal itu kan terdiri dari bab 1, 2, dan 3. Ya, jadi harapannya ya sekali pertemuan itu membahas bab 1, kemudian pertemuan keduanya itu sudah melakukan revisi untuk bab 1. Ya, pertemuan ketiga itu sudah membahas bab 2, keempat revisi perbaikan bab 2, begitu seterusnya sampai dengan bab 3 nanti. Cukup jelas ya? Oke. Itu untuk Jelas, yang Pak. sempro. Kemudian berikutnya kalau lebih dari 3 semester pembiayaan, oke, jelas ya. Karena Anda kan masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif, kemudian masih melakukan tahapan proses penyelesaian tesis, maka ketika lewat dari 3 semester, maka konsekuensi logisnya itu Anda harus membayar uang SPP, kemudian membayar juga untuk uang pembimbing. Ya, karena uang bimbingan ya untuk mendapatkan dosen pembimbing itu Bapak Ibu itu berlakunya itu untuk 1 semester. Oke, jadi 1 semester harapannya itu memang sudah tuntas tesis yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Gitu. Karena di dalam SK pembimbing nanti kan akan ada masa berlakunya itu hanya 6 bulan atau hanya satu semester saja. Jadi jangan mulai dari sekarang itu pikiran-pikiran tadi, gimana kalau gagal di uji kompre, gimana kalau lewat dari 3 semester, jadi saya nggak mau gitu ya. Jadi pokoknya harus optimis untuk bisa menuntaskan perkuliahannya di semester 3 ini. Tapi kalau skenario terburuknya, maka itu adalah konsekuensi yang harus dipikul oleh Bapak dan Ibu guru semua. Oke, yang jelas kita sudah siapkan di semester 3 ini, kita sudah atur sedemikian rupa sehingga tidak akan ada lagi ini ya, tidak akan ada lagi yang mengeluhkan, oke kami belum ini, kami belum ini, gitu ya. Jadi di semester 3 ini sudah menempuh semua perkuliahan, semua ini ya, penyelesaian untuk mendapatkan gelar magister pendidikan. Itu ya, saya kira sudah semua atau ada yang belum Amin. tadi, Pak Septian? Sudah Terakhir, semua ya? terakhir dikit lagi, Pak. Silakan apa? Untuk Silakan. bimbingan itu pasti online semua atau kita datang bawa paper gitu, kayak S1 Oke, dulu? oke. Jadi kalau untuk bimbingan ya disesuaikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Ya. Biasanya ada dosen yang tidak terlalu welcome kalau misalnya online, maka mau tidak mau silahkan nanti harus meluangkan waktu
kan sekali seminggu kah, ya atau 2 kali seminggu untuk bisa melakukan bimbingan gitu. Disesuaikan sekali lagi ya, dengan keluangan waktu, kemudian kapan nanti para pembimbing itu dapat menemui Anda. Begitu ya, Pak Septian. Ada lagi yang lain? Silakan, Lagi dong. silakan, silakan. Sampai seminar proposal berapa pembimbing, Pak? Oke, ya pembimbingnya tidak banyak-banyak, cukup satu saja. Yang Oh, banyak satu nanti berarti. pengujinya ada Oke, 2, baik, ya. baik, baik, baik. Hmm, Nggak, biasanya kan ada gitu. ACC pembimbing 1, ACC pembimbing 2 gitu enggak ya? Berarti Oke, satu ya. pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu menyebabkan kalau misalnya 2 itu menyebabkan lama jadinya nanti. Jadi eh, cukup satu saja yang akan mengujinya, nanti baru ada penguji 1 dan penguji 2. Begitu ya, Pak Septian. Silakan, Baik, ada lagi yang cukup, lain? cukup. Atau sudah cukup jelas? Silakan. Silakan teman-teman. Kepada Dwi Widarto. Ini nggak ada ininya. Apa kabar Anda? Pada Anda alumni juga kan ya, tapi nggak pernah ke kampus kan itu. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Kalau sudah tidak ada, saya kira kita cukupkan karena sudah 1 jam, saya kira. Atau ada lagi? Silakan. Yang ingin disampaikan, boleh. Silakan apa saja. Silakan teman-teman. Nah, tadi Pak Silakan. Ian bilang di awal hanya sejam, jadi silakan dimanfaatkan Oke. waktunya. Hmm. Kalau tidak mau berbicara, boleh dituliskan, nanti dibacakan sama Pak Septian. Nah, Ayo, masa silakan. malu-malu sama Pak Ian bukannya Iya, ngapain belajar sama malu-malu? Pak Ian? Kita sudah tidak ketemu selama 1 semester ya, jadi wajah-wajahnya menandakan perkuliahan semester 2 itu sangat membahagiakan sepertinya ya. Jadi Alhamdulillah ya, semester 2 yang luar biasa. Dan kita ketiga pokoknya harus lulus, harus segera mendapatkan gelar magister pendidikan. Gitu ya. Silakan, ada lagi. Kalau sudah tidak ada, Mohon izin mungkin mohon izin bertanya, Pak silakan, Ian. silakan. Gimana, Tadi kan gimana? disampaikan di semester kita kan selesai sampai semester 3 insya Allah. Berarti semester 3 itu batasnya di bulan Januari ya? Oke, silakan dilihat di kalender Oh iya, akademik. iya. Ya. Misalnya kita selesainya Februari atau Maret, kita berarti membayar semester 4-nya atau bagaimana? Oke, kalau sudah mendaftar sidang, ya, kemudian tinggal sidangnya, itu tidak ada pembayaran berikutnya. Yang 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 apa? Yang diutamakan sekali lagi harus pokoknya di semester 3 ini sudah tuntas semua ya. Itu saja. Jadi jangan mau nambah-nambah lagi. Cukup 3 semester saja dan langsung bisa lulus gitu. Gitu ya. Oke, ya, Oke. terima kasih. Iya, silakan. Ada lagi yang belum pernah. Siapa lagi nih? Nunik Istanti itu yang mana? Bu Nunik, Anda dari mana, Ibu Nunik? Izin, Pak. Saya Ya, hadir. Sehat, Pak Ian. Alhamdulillah. Anda dari mana, Bu Nunik? Saya di dekat kampus, Pak. Kalau tinggalnya di Tuh. di belakang kampus UIN. Kemudian, Belakang kampus UIN tuh. iya, Apalagi belakang kampus UIN. Seminggu iya. tuh bisa lebih sampai 2 kalian harusnya Iya. ya. Jadi antara rumah saya Oke, dengan kampus itu hanya terhalang situ Gintung, Bapak. Oke, tuh luar biasa. Kebetulan kami juga di SD Pondok Labu 3, tidak jauh juga dari kampus. Mohon doanya Bapak, mudah-mudahan kami semua bisa 3 semester sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Saya berharap 3 semester pokoknya sudah lulus semuanya. Jadi Amin, tidak boleh amin. ada yang nambah-nambah lagi. Ya, kalau nambah-nambah lagi, ya itu tadi ya kasihan nanti harus bayar lagi, bayar lagi. Ya, Ya. tapi kecuali kalau Anda ingin menjadi donatur tetap ya, untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta, Saking silakan. sayangnya ya Pak ya. Iya, jadi memilih untuk tidak melakukan apa-apa, tidak menggarap tesisnya, tidak menggarap ini, tapi bayaran free silahkan saja. Ya, Karena Insya Allah, ya, Insya Allah kami
ya teman-teman ya. Nanti Ah, kalau oke. misalnya kami yang sudah hampir 50 ini agak terseok-seok, mohon teman-teman yang masih muda-muda mengingatkan kami. Karena ada beberapa yang jelita Pak ini Pak. Jadi jelang 50. Jelas nggak perlu. Ya, eh, saya mohon maaf Bapak tidak mengajukan pertanyaan tapi menyimak teman-teman tadi. Sebagian besar sudah bisa kami rekam apa yang harus kami lakukan. Eh, Hanya tergelitik dengan itu tadi Pak, andai kata tidak lulus sempro itu, maaf tidak lulus apa uji kom, apakah remedialnya itu di semester 3 atau di semester 4? Itu aja Pak. Oke, oke, baik. Ya tetap nanti akan ngulang-ngulang terus di semester 3 ini. Pokoknya Oh, sampai Masya lulus Allah. Oh ya, Masya Allah. harus Alhamdulillah lulus. kalau semester 3 Pak. Takutnya Oke, nggak boleh ya. semester 3, berarti nambah lagi Pak. Ada Wih, ada jangan waktu nambah-nambah nanti. lagi. Ya Jadi siap, nggak Insya boleh Allah siap Pak. nambah-nambah lagi. Ya, Oke, baik. gitu ya, Bu Mohon doa Nuni. dan dukungannya ya Bapak. Siap, wah selalu saya di kampus terus ya. Kemudian ada Bu Ari Martina. Bu Ari Martina nih suaminya adalah lulusan pertama ya, lulusan pertama Magister Pendidikan Dasar ya. Jadi Bu Ari mah paling sebulan juga sudah langsung kelar ya, sudah nanti untuk ini ya. Bu Ari Martina Udah ya selesai dan sampai bab 5. Udah selesai iya sampai bab benar. 5. Dan Bu Ari Martina suami beliau tuh eh, Pak Fajar ya. Pak Fajar kan ya, Bu Ari ya. Iya, Benar ya Pak. Bu Ari ya. Oke, jadi Bener, semester Pak. ini Alhamdulillah membawa atau merekrut mahasiswa di Magister Pendidikan Dasar pada 25 orang guru-guru dari Bekasi. Tuh, ya, suaminya Alhamdulillah. Bu Ari Martina. Gitu. Luar biasa beliau pokoknya. Makanya tadi saya bilang sebulan, 2 bulan sepertinya beliau malah langsung selesai. Langsung bisa nanti untuk ini ya, lulus di 3 semester. Gitu ya Bu Ari ya. Ya, terus maaf, Pak. Saya kan pakai RNI ya, insya Allah. Oke. Sempat saya baca-baca beberapa jurnal jurnal yang ada tentang RNI itu. Jadi mereka itu latar belakangnya itu kan memang berawal dari sebuah latar belakang masalah ya Pak ya. Kalau saya lihat Oke. itu berarti sebelum kita penelitian kita mencari sebuah masalah dari sana sampai mereka tuh melakukan survei. Nah, itu udah masuk penelitian belum sih Pak? Kalau seperti itu Pak, berupa angket, kemudian wawancara, itu gimana? Oke, Ya, terima kasih. tahapan penelitian itu dimulai dari ketika Bapak dan Ibu guru sudah melakukan, yaitu tadi, tahapan survei, menyebar angket, ya, kemudian berinteraksi misalnya dengan para guru di tempat atau lokasi nanti calon tempat Bapak dan Ibu melakukan kegiatan penelitian. Gitu ya. Jadi bukan ketika sudah sekian lama ini kemudian harus nunggu dulu beberapa bulan tidak. Nah, jadi tahapan ketika mulai berkomunikasi, berbincang misalnya dengan sekolah, kemudian tentang murid, maka itu sudah masuk tahapan Bapak Ibu semua melakukan tahapan penelitian. Begitu. Dan sebagai informasi, ini saya baru dapat judul bukunya Panduan Tugas Akhir Tingkat Diploma Sarjana Profesi dan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi ini yang terbaru ya silahkan nanti Pak Ketua mohon untuk di apa? Mohon untuk di koordinasikan bersama teman-temannya ya sehingga nanti sudah punya panduannya ya apa saja yang harus ditulis untuk tesis yang akan dibuat oleh Bapak dan Ibu. Gitu ya. Begitu ya Bu Ari, cukup jelas Ibu Ya, izin. baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, yang lain yang belum saya sapa, siapa lagi nih? Bu Yuna, Bu Yuna kenapa Ibu? Sudah siap untuk lulus Ibu? Bu Yuna, kemudian siapa lagi? Bu Nina juga tuh, Bu Nina ketika saya ke Sorong, katanya mau datang, ternyata nggak datang ya. Malah yang datang Bu siapa? Bu Ana yang datang, Bu Nina tuh sibuk Maaf, sekali Pak. orangnya ya. Datang, Saya Pak. jauh-jauh, saya Sampai jauh-jauh sore, Pak, saya, Pak. Mana? Bu Nina, Bu Nina. Oh, Kalau Bu Yuna ya, Bu Nina loh, Maaf, saya Pak. jauh-jauh Maaf, Pak. datang dari Jakarta, kemudian ke sana tuh ternyata beliau sedang sibuk, lebih sibuk ya, beliau ke Jogja kemana segala macam, jadi tidak apa-apa lah ya.
Mudah-mudahan ketika sidang 17 orang nanti, jangan sampai ketika sidang malah nggak datang ya. Oke, siapa lagi yang belum saya sapa? Ibu Sri Sugiarti, Ibu. Oh, Ibu. Halo, Ibu. Oh, sedang sibuk makan seperti itu apa? Sehat ya, Bu ya? Kemudian Mbak. ada, Alhamdulillah, ada Ibu Siti Fatmawati. Mana orang itu? Wah, oke, baik. Kemudian ada Ustadz Slamet Witono. Wajahnya ini wajahnya ini sekali ya, tenang sekali, jadi sudah terlihat itu akan lulus 3 semester. Itu saja saya kira ya. Mungkin ada lagi yang belum saya panggil. Ada Alistina, ada Asmawati, kemudian sama siapa lagi? Oh iya, ada Bunita Widya, kemudian ada siapa lagi? Ada Fahria, ada siapa lagi? Ada, sebentar, ada slide berikutnya yang kedua ya. Ada Namira, kemudian Badri Duja nih nggak kelihatan, kemudian ada Winarni, Pak Winarto, kayaknya udah saya panggil semua ya, Pak Ketua. Ada Ratih Setiawati, oke, ada Nurul Nujum, oke, sudah semua ya. Gitu ya, saya kira Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Oke, cukup. Pak Ian Iya nanti Bapak, sambung. terima Oke, kasih. baik. Ah, Oke, dan baik. silakan boleh ditutup, saya kira Pak Ketua. Ya, baik teman-teman semua. Alhamdulillah untuk diskusi pada sore hari ini sudah selesai. Dan sekedar informasi teman-teman, saya sudah menunjuk beberapa PJ terkait wilayah ya, baik dari Sorong, Jabodetabek untuk saling menguatkan, saling menasehati. Jadi teman curhat apabila ada kendala nanti tinggal lapor ke PJ masing-masing. Jadi kita tidak tertinggal, apalagi terlalu jauh dari area APD 3. Itu saja Pak Ian, kita doakan semoga Pak Ian senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan terus bisa membersamai kita semua dalam hal perkuliahan maupun dalam hal lainnya. Bisa jadi kita bisa selalu komunikasi dengan Pak Ian dalam hal lain ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ian, sebelum ditutup tadi Miss Dwi WA saya mau foto bersama dulu katanya. Silakan. Bersama. Oh iya, Silakan. Untuk Miss Dwi hari ini Miss Dwi udah buat, bukan hari ini ya, kemarin sudah buatin video, tapi video yang dibuat itu adalah video yang ketika saya lihat ini kayaknya karena saking sibuknya ya video yang dibuat itu matanya ngelihat persis ya, jelas sekali matanya melihat ke teks-teks ya, jadi masih belum maksimal ya. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang mau uh, buatin video promosi prodi kita silahkan nah. Jadi tidak hanya Bu Ari Martina yang suaminya membawa 25 mahasiswa baru ke kita ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga punya kreasi-kreasi. Kalau mau, ya silakan bisa membuat video ya, video promosi 10 detik, kemudian 15 detik, gitu saja. Gitu ya. Oke, ayo kita berfoto bersama. Berfotonya berarti sekarang masih gini ya, karena 3 semester Oh ya. iya, Jadi oke. jangan sampai kayak gini. Kalau kayak gini nanti berarti sudah lewat dari 3 semester. Kalau Ya. begini nambah biaya. Oke. Oke, boleh semuanya. Kak Septian Dan yang ambil kan? Kak Miss Dwi Septian. aja, Miss Dwi. Aku lama. Atau yang lain mungkin teman-teman. iya, boleh di screenshot saja. Oke, boleh boleh yang gini, boleh gini. Yang jelas ini 3 semester. Ya. Eh, jangan sampai nambah ya, karena kalau sampai nambah maka nanti akan dihukum ya. Begitu ya Pak Ketua ya. Kita hukum untuk jalan kaki ke Sorong, Papua dari Jakarta. Gitu ya, 3 semester saja semuanya dan semoga niat baik kita bersama akan bisa ini ya terlaksana. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Masuknya bareng-bareng bersama-sama, maka lulusnya juga harapannya nanti akan bersama-sama. Begitu ya, Bapak Ibu. Cukup ya. Oke, Dan Miss, siap. sukses selalu Oke, untuk belum semuanya. diambil. Belum diambil. Satu, Oke. dua, Oke. tiga. Hmm. Wait. Bang Wait, Septian 6 oke. semester tuh. Oh iya, 3 deh. Slide Oke, ke 3 100 semester ya. saja. Slide Hmm, ke hmm. 100. Slide ke 100. Siap-siap. Oke. 1, 2, 3.
Oke, Oke. terima kasih. Oh, terima kasih banyak Pak Dan jangan lupa Ian. di-share nanti ya untuk fotonya ya. Jadi jangan sampai tidak di-share, fotonya disimpan sendiri ya. Dan Sewa, bagi yang tidak hadir, silakan linknya nanti Ya, diberikan siap. ke teman-temannya. Siap, siap, siap. Dan saya sangat berharap sebenarnya hanya sekali memberikan seperti ini ya. Tapi kemarin saya kira untuk sosialisasi yang pertama itu langsung kelas dua-duanya, tapi ternyata hanya satu kelas saja. Jadi harusnya bareng-bareng sehingga tidak sekali di A, sekali di B, besok sekali di A, sekali di B. Ya, jadi harapannya satu angkatan ya. Jadi sekali langsung tuntas semua. Gitu ya. Oke. Dan itu saja saya kira, sukses untuk semuanya, sehat-sehat selalu, dan harapannya akan wisuda sesegera mungkin. Amin Gitu ya ya Rabbal Bapak Ibu. Alamin. Terima kasih. Saya ini dengan Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi Sehat-sehat Pak wabarakatuh. Ian. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ian. Terima kasih Oke, teman-teman. terima kasih Oke, teman-teman. terima Semangat kasih semuanya. teman-teman. Izin Semangat terus. dulu Terima ya. kasih Dah, teman-teman. istirahat, Makasih istirahat. Kak Septrian. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.